Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dalam keberkahan, selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh yang solehah, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran Al-Quran Hadis bab 5, yaitu terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Kemudian subtemanya optimis dan sabar dalam menghadapi ampunan Allah. Anak-anakku yang soleh-solehah, KD pada kesempatan kali ini yaitu menganalisis isi kandungan surat Al-Balad ayat 1-10, surat Al-Zumar ayat 53 dan surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian kalian mendemonstrasikan hafalan. Jadi kalian akan menghafal surat Al-Balad, surat Az-Zumar, surat Al-Baqarah. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan keterkaitan kandungan surat Al-Balad, Az-Zumar, dan Al-Baqarah tersebut. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, akan memberikan balasan atas semua yang telah dilakukan manusia sesuai sepadan dengan apa yang dilakukannya, tanpa ada yang terlewatkan. Perbuatan baik maupun yang buruk, perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala atau ganjaran dan surga, sedangkan perbuatan buruk akan mendapatkan dosa, kesengsaraan, dan siksa api neraka. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa ya'mal yang melakukan mithqala zarratin, sebesar biji zarrah, sekecil biji zarrah, pasti akan Allah balas. Wa may ya'mal mithqala zarrah, dan barang siapa yang melakukan sekecil apapun kejahatan sebesar biji zarrah, tetap Allah akan berikan balasan kepadanya. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, Allah juga bersolawat. Allah Maha Pengampun, suka mengampuni dengan sifat ini. Ia akan mengampuni semua dosa kesalahan yang telah diperbuat manusia. Seberapa banyak dosa kesalahan yang telah diperbuat manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi manusia agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, ampunan Allah itu luasnya seperti lautan. Bahkan apabila lautan itu ditambah 7 kali lautan, masih belum bisa
membandingi ampunan Allah. Oleh karena itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Siapa sajakah yang akan mendapatkan pengampunan Allah? Bagaimana Allah mengampuni dosa kesalahan manusia? Mengapa Allah mengampuni manusia? Dalam uraian pembahasan dan aktivitas pembelajaran berikut akan kalian dapat jawabannya. Mari kita baca surat Al-Balad terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Wa lisanan wa safatain. Dan lidah dan sepasang bibir. Wa hadainahun nazdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Mari kita bahas satu persatu ayat surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah negeri ini Mekah. Allah memulai surat ini dengan bersumpah dengan kota ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah, dengan sumpah yang tegas. Dalam firman-Nya la sebagai pengingatan, penegasan terhadap kemuliaan Ummul Qura. Ummul Qura yaitu Mekah di sisi Allah, karena di dalamnya terdapat Baitul Haram serta merupakan negeri Nabi Ismail dan Nabi Muhammad, serta di dalamnya dilaksanakan manasik haji. Subhanallah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Kemudian Allah berkata, kamu wahai Nabi boleh tinggal di negeri ini, di mana orang-orang musyrik Mekah tidak boleh menyakatimu. Ucapan ini mengandung teguran bagi mereka dan pembolehan dirimu untuk tinggal di dalamnya. Hal ini untuk menempatkan limpahan anugerahnya dan memberitahukan bahwa kemuliaan sesuatu tempat sesuai kemuliaan penduduknya. Ayat ini pun sebetulnya adalah kabar gembira, yaitu akan
Allah angkat peristiwa yaitu Futhul Mekah, penaklukan kota Mekah. Makanya wa anta hillum bihadzal balad. Allah menyuruh kepada baginda Rasulullah, boleh ia bertempat tinggal di negeri Mekah tersebut. Ya. Makanya ayat ini turun seperti itu. Wa walidin wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anak. Allah bersumpah dengan bapak dan anaknya, dengan Adam dan keturunannya, serta dengan seluruh hewan dengan anaknya. Ini sebagai peringatan terhadap kebesaran tanda kekuasaan Allah, serta hikmah dan ilmunya pada proses keturunan dan perkembangbiakan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kemudian Allah menyebutkan jawaban daripada sumpah itu. Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia kabad, fi kabad, dalam keadaan susah payah. Manusia diciptakan untuk menghadapi kesusahan di dunia. Jika ia berjalan di atas kebenaran, maka akan Allah berikan kehidupan yang baik di akhirat. Sedangkan jika ia berjalan di atas kekafiran, maka kehidupannya akan penuh dengan kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Apakah manusia mengira apabila ia melakukan kemaksiatan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya atau membalas perbuatannya? Itu sungguh pemikiran yang sangat bodoh. Bahkan ketika kita di usia SD pun kalian diajarkan ada suatu makhluk yaitu malaikat Allah yang mengawasi kita, yang mencatat gerak-gerik kita, yang mencatat perbuatan-perbuatan kita. Dan Allah pun mengatakan, tadi Bapak sudah sampaikan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan sampai kita lupa, kemaksiatan tidak ada seorang pun yang berkuasa atas, bukan. Semua perbuatan kita akan Allah balas sekecil apapun, baik maupun buruk, akan tunjukkan nanti di akhirat. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayat ini diturunkan untuk Abu Ashhab bin Qaladah al-Jamhi, yang mana dengan badan yang kuat ia berkata, aku menafkahkan harta yang banyak untuk menunjukkan kesombongannya atas hartanya yang melimpah dan kekayaannya yang sangat banyak. Ibnu Abbas berkata, Abu As-Sadin berkata, aku menafkahkan banyak harta untuk melawan Muhammad. Dalam hal itu dia adalah pendusta. Dia mengeluarkan harta itu hanya untuk memusuhi Rasulullah, bayangkan. Dan Allah tunjukkan, dan Allah akan balas nanti.
Ya. Ayahsabu an lan yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Subhanallah. Allah Maha melihat. Yakni apakah manusia mengira bahwa Allah tidak melihatnya dan tidak menanyainya tentang harta yang dia miliki? Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya? Sampaikanlah nasihat ini kepada setiap manusia, setiap orang, kepada penjina, kepada pencuri, serta kepada para pelaku maksiat, pelaku koruptor. Mereka semua diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Berhenti dan takutlah kalian. Tidaklah kalian takut kepada pengawasan Zat yang Maha melihat, sekalipun tidak pernah lalai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Hati-hati. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan umatnya sepasang mata? Orang yang lalai dari kuasa Allah, yang ilmunya meliputi segalanya, dan Allah ciptakan baginya indera penglihatan berupa 2 mata dan alat berbicara berupa lisan dan 2 bibir. Maka bagaimana mungkin Zat yang telah memberi kenikmatan bagi manusia itu tidak mampu membalas mereka? Itu sungguh luar biasa. Kalau kita berpikir bahwa Allah tidak bisa mengawasi, Allah tidak dapat mengawasi, itu kita berpikir bodoh. Sudah jelas Allah Maha melihat. Allah Al-Alim, Allah Al-Bashir. Hati-hati. Wa lisanan wa safatain, dan lidah dan sepasang bibir. Lidah yang dengannya dia berbicara lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Bibir yang membantunya untuk berbicara dan makan serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Dengan indera mata, lidah, dan bibir yang dimiliki manusia, ia dapat menuntun manusia ke arah kebaikan, dan juga sebaliknya, dengan indera tersebut manusia dapat terjerumus ke jalan keburukan yang dimurkai Allah. Hati-hati. Lidah dan bibir itu bisa menusuk. Hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan, salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung lidahnya. Lidah tak bertulang tetapi tajam seperti pedang, bahkan lebih tajam dari itu. Kalau seseorang tertusuk oleh pedang 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu bisa sembuh. Namun kalau seseorang ditusuk oleh lidah dan bibir kita yang kotor, bertahun-tahun bahkan sampai seumur hidup, luka itu akan sangat menyayat hati, akan tertanam di dalam hati. Makanya hati-hati nak. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan kebajikan dan kejahatan, dan kami tunjukkan kepadanya
wa hadaina hunnazdain, dua jalan yang berbeda, yaitu jalan yang benar agar ia berjalan di atasnya, dan jalan yang sesat agar dia menjauhi darinya. Hidup ini adalah pilihan, tinggal kita yang memilih. Sesuatu kehidupan yang baikkah tujuannya kita adalah akhirat, karena negeri akhirat negeri yang sangat kekal dan kita akan masuk ke surganya Allah. Namun ketika kita mengikuti jalan yang sesat, jalan yang buruk, na'udzubillah, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Shadaqallahul azim. Demikian anak-anakku yang soleh solehah, itu pembahasan surat Al-Balad. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Bapak cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selanjutnya kita akan ketemu di video selanjutnya menganalisis isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.